Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB ya. Kali ini yang mau kita bahas yaitu tentang kelicikan dan kejahatan dari Home Credit Indonesia ya. Kenapa saya bilangin seperti itu? Banyak hal sebenarnya yang merugikan dan bahkan menjebak diri Anda. Selain dari bunga yang besar, penerapan denda yang tidak masuk akal, dan ada jebakan-jebakan lain dari Home Credit Indonesia. Dan kita mau bahas ini terutama buat teman-teman semuanya yang galbay atau telat bayar, atau yang saat ini sedang masih mencicil, atau Anda lagi meminjam di Home Credit, atau lagi mengajukan handphone dan segala macam perangkat-perangkat elektronik lainnya. Anda boleh simain video ini sampai habis dan Anda bisa buktikan nanti bahwasannya semua ini adalah jebakan bagi diri Anda, dan Anda pastinya akan menyesal suatu saat. Ya, makanya sedini mungkin kalau bisa Anda harus atasi ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena satu supportan dan dukungan dari Anda ini sangat bermanfaat banget bagi saya dan teman-teman yang lain juga, untuk kami tetap ada berada di YouTube, memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan satu supportan dari Anda dapat direkomendasikan oleh YouTube ke beberapa orang yang benar-benar membutuhkan seputaran informasi di era digital ini. Oke, liciknya Home Credit yang sampai detik ini selalu dibiarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sendiri. Karena dia ini kan sebenarnya lebih ke multi finance ya, atau mereka memang sih berbasis digital ya, tapi lebih ke fintechnya, karena mereka mulai masuk pun lebih ke pengkreditan barang-barang yang ada. Oke, untuk Home Credit sendiri mungkin teman-teman sudah tahu ya, ini adalah perusahaan dari Republik Seko. Untuk di Indonesia sendiri, Home Credit saat ini sudah mempunyai nasabah lebih dari 3,6 juta. Itu per 2022, belum tahu sampai detik ini itu berapa ya. Cuman yang sangat disayangkan dari PT Home Credit Indonesia ini, ada beberapa hal yang agak ganjil gitu loh. Kenapa ganjil? Jadi saya ceritanya seperti ini. Ada teman juga kan, dulu pernah saya proses tentang Home Credit yang BI checkingnya malah muncul di BTPN. Waktu itu pengkreditan handphone. Dan ini semuanya lancar, satu hari pun tidak pernah telat. Ya, satu hari pun tidak pernah telat, tidak pernah terlambat. Ya, ketika dia mengajukan ke KUR di BRI untuk modal kerja, itu malah slik dia terbaca di BTPN. Ya, slik ini adalah pinjaman aktif. Padahal ini sudah lunas. Ini program yang diciptakan oleh Home Credit, bahwa Home Credit begini programnya. Cicil 12 bulan. Kalau Anda lancar selama 11 bulan, cukup bayar 11 saja. Tidak pernah terlambat. Alhasil si teman lancar, tidak pernah terlambat, otomatis cuma bayar 11 bulan. Dan itu katanya lunas. Begitu dilakukan pengecekan untuk pengajuan ulang, malah muncul di BTPN dan kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Ini kan boleh dibilang kalau kredit handphone kan lebih ke pinjaman konsumtif. Ya, atau kepinjaman kebutuhan aja. Ya. Tapi hari kemarin saya dapat informasi dia ingin mengajukan di bank daerah. Ya, di bank daerah dengan konsep yang sama. Alhasil nomor kontrak yang dulu kita proses ke BTPN ya, masih dengan nomor kontrak yang sama di BTPN. Memang itu tidak disebutkan langsung dari Home Creditnya, tapi dengan nomor kontrak yang sama, kan kita masih ada perinannya. Ini BI checking malah keluar di Bank Jago. Ya, yang parahnya lagi, ini orang kredit elektronik, tapi dibikinkan di situ di dalam sliknya itu adalah
modal kerja. Ini kan licik. Ya, memang secara itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah dari dia pinjaman aktif dan sudah selesai juga. Cuman pinjaman ini aktif, tapi dibikinkanlah modal kerja. Mungkin teman-teman yang pernah terjebak di home credit, ya, Anda bisa cek BI checking Anda hari ini. Kalau Anda mengajukan KUR, itu pasti akan ditolak. Kenapa? Karena ada BI checking, kalau nggak di BTPN, kalau nggak di Bank Jago, itu disebutkan modal kerja. Kalau modal kerja untuk KUR tidak bisa mencairkan lagi karena tidak mungkin modal kerja ada double. Ya, harusnya kan dibikinkan konsumtif. Ya, untuk kebutuhan. Inilah yang saya sebut dengan jebakan. Ya. Dan saya baru tahu juga bahwa home credit kerjasama dengan Bank Jago. Setahu saya yang bekerja sama dengan Bank Jago ini hanya Kredit Pintar, ada kami dan akseleran atau apa gitu ya. Pokoknya ada beberapa pinjol legal yang bekerja sama dengan Bank Jago ini. Ternyata home credit juga ada di dalam itu. Saya baru tahunya hari kemarin. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, ini hati-hati banget buat Anda yang meminjam di home credit atau ingin berinisiatif mengkredit barang dan lain sebagainya. Saya rasa ini kelayakannya patut dipertanyakan. Karena kalau Anda komplain nantinya, kan Anda bingung tuh, misalnya tagihan Anda sudah lunas dan lancar bayar, tiba-tiba Anda nih ada satu usaha yang sedang berjalan dan habis itu Anda berinisiatif untuk menambah modal kerja. Ya, atau menambah modal usaha dengan adanya subsidi dari pemerintah yaitu kredit usaha rakyat. Ya, yang disebut dengan KUR. Siapa yang tidak tergiur dengan hal itu? Ya, tapi Anda pasti akan kaget nantinya karena BI checking dan slik Anda sudah muncul lebih awal di Bank Jago, karena Bank Jago yang katanya memberikan Anda modal kerja, padahal Anda hanya mengkredit barang. Ya. Kalau disebut juga kita meminjam dana multiguna sampai 50 juta, ya oke, masuk di akal. Hal ini enggak. Ya, bahkan dengan nomor kontrak yang sama itu terbaca di bank daerah. Saya tidak bisa melampirkan buktinya karena ini adalah dokumen yang dirahasiakan, karena ini menyangkut soal ada biodata orang yang cukup privat dalam hal itu ya. Tapi kalau memang dibutuhkan nanti oleh pihak home dan pihak Bank Jagonya, kita akan keluarkan hal itu. Ya, kita punya datanya. Ya, itu aja. Cuman buat teman-teman semuanya, kalau saya rasa sampai detik ini kalau seperti ini pola home, rasa saya ini tidak layak sama sekali dan Anda kalau bisa berhenti aja minjem di situ. Ya. Jangan Anda pernah tergiur untuk kredit handphone dan segala macam. Ini licik banget sudah gitu. Ya. Dulu saya sudah pernah menyelesaikan ini antara 2020 atau 2021, saya lupa. Yang jelas di antara tahun itu. Ya. Waktu BI checkingnya muncul di BTPN, sampai orang BTPN mendatangi rekan saya ini, tapi orang BTPN tidak mau berjumpa langsung dengan saya dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam versi. Mereka hanya menitipkan titip sampaikan permintaan maaf. Ya, cuman itu aja. Ya, dan mereka minta take down video. Saya bilang kalau untuk take down video kita harus duduk bersama dulu. Dan hasilnya mereka tidak ketemu dengan saya dan cuman menyampaikan permintaan maaf. Sekarang muncul lagi dengan hal yang sama, tapi bukan BTPN lagi. Yang disebut yaitu Bank Jago. Ya, Bank Jago ini setahu saya cuman ada berkantor di Jakarta dan di Bandung aja baru. Ya, dan Bank Jago ini lebih ke pendanaan digital saja, dan kalaupun mereka sudah ada ATM-nya ya mungkin di kota-kota besar kayak Jakarta atau Bandung mungkin ya, Jawa Barat ya. Cuman ini sangat merugikan bagi teman-teman semuanya. Pasti teman-teman nanti juga akan kaget dan terkejut juga. Kenapa tiba-tiba ada slik bahwa kita telah melakukan peminjaman di modal kerja. Ini bukan slik untuk BI checking, tidak. Cuma kita sudah dikasih modal kerja dan pinjaman itu aktif, kan gila itu. Ya. Ini nomor kontraknya itu sama dengan nomor kontrak home credit. Ya, itu liciknya. Kalau di dana multigunanya home credit ini bunganya bukan main-main. Ya, dan ini selalu dibiarkan. Jadi hati-hati banget buat teman-teman semuanya. Kalau bisa, hindarkanlah home credit ini atau HCI ini daripada Anda menyesal selamanya. Ya. Karena itu nggak ada manfaatnya sama sekali menurut saya. Jadi stoplah keinginan Anda untuk mengkredit barang, mengkredit apapun ya yang Anda inginkan. Tolong hentikan keinginan Anda untuk menggunakan HCI karena ini sangat merugikan Anda. Ini kali keduanya saya dikagetkan karena informasi dari teman itu. Ya, tadi saya juga
mencoba untuk mencari pack dari Bang Jago ini yang mana, biar nanti kita coba kirim email seperti apa jawaban dari mereka dan kita kirimkan bukti bahwa kontraknya dengan HCI itu sama. Ya, bagaimana pula bisa dengan kontrak yang sama sementara satu ngambil handphone, satu mengambil kamera. Ya, dan ini dalam waktu yang berbeda. Tapi dengan kontrak yang sama. Ini kan lucu gitu loh. Tapi yang paling parahnya itu adalah bukan hal soal kontrak dan segala macam. Ini kenapa dijadiin malah modal kerja? Harusnya kan pinjaman konsumtif. Ya, jadi buat teman-teman semuanya hati-hati banget dengan HCI ini. Home Credit Indonesia, saya cuma mengingatkan kepada Anda, jangan sampai hal yang sama terjadi sama Anda. Anda sudah berinisiatif, Anda sudah menyelesaikannya, Anda sudah tepat waktu, taat dalam pembayaran, tidak pernah terlambat. Alhasil BI checking atau selik Anda malah muncul di Bang Jago dengan modal kerja. Ini kan lucu. Jadi Anda panik sendiri nanti. Jadi kalau misalnya Anda ngajukan KUR tiba-tiba ditolak tanpa alasan yang disebutkan dengan jelas, Anda cek BI checking Anda dulu, cek selik Anda dulu. Kalau bisa Anda langsung ke OJK, ya, baru Anda komplain ke situ. Nanti saya akan bikinkan kelanjutannya kalau email kami sudah dibalas oleh pihak Bang Jago. Bagaimana nanti tanggapan mereka? Kan saya sedang minta mereka membukain data mereka dengan nomor kontrak yang sama. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Nanti kelanjutannya saya akan sampaikan lagi. Semoga aja teman-teman bisa berpikir berulang-ulang kali kalau ingin menggunakan HCI atau Home Credit Indonesia untuk kredit handphone, laptop, dan lain sebagainya. Pikirkanlah dengan matang untuk jangka panjang Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.